Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruni Swati, NIM 206190038. Saya dari kelas MPIB. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dapat berlangsung antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian dalam komunikasi kelompok terdapat karakteristik-karakteristik. Di antaranya yang pertama, komunikasi yang terjadi dalam kelompok itu bersifat homogen. Kemudian yang kedua, terjadi kesempatan untuk melakukan tindakan pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga, umpan balik atau feedback yang terjadi di dalam komunikasi itu dapat dilakukan secara langsung. Kemudian, pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional maupun bersifat emosional. Yang kelima, komunikator dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungan yang terjadi tidak seperti pada komunikasi interpersonal. Kemudian, yang keenam adalah komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh kelompok dalam perilaku komunikasi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kelompok dalam perilaku komunikasi, di antaranya yaitu konformitas, fasilitasi sosial, dan juga polarisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas merupakan perubahan perilaku atau kepercayaan menuju suatu norma dari kelompok tertentu akibat tekanan dari kelompok itu sendiri. Bila sejumlah orang atau kelompok mengatakan sesuatu hal, maka kecenderungan dari anggota itu akan melakukan hal yang sama. Kemudian yaitu fasilitasi sosial. Fasilitasi sosial yaitu di mana prestasi individu akan meningkat karena adanya suatu kelompok tersebut. Inti dari fasilitasi sosial sendiri yaitu kehadiran kelompok dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan, di mana kehadiran orang lain dapat menimbulkan efek pembangkit energi dari perilaku individu tersebut. Kemudian yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah yang posisi lebih ekstrim, di mana jika sebelum terjadi komunikasi kelompok mempunyai sikap yang agak mendukung tindakan tertentu, namun setelah adanya diskusi mereka akan lebih kuat mendukung tindakan tersebut. Namun sebaliknya, jika sebelum diskusi para anggota menentang suatu tindakan, maka setelah adanya diskusi mereka akan semakin menentang lebih keras. Kemudian selanjutnya terdapat bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama adalah deskriptif dan yang kedua adalah preskriptif. Dalam komunikasi kelompok deskriptif atau menggambarkan itu terdapat yang pertama adalah kelompok tugas, di mana dalam kelompok ini mereka memberikan komentar mengenai kerjasama yang baik dalam suatu kelompok dan memperkuat keputusan yang diambil kelompok yang sifatnya akan bersifat positif dan melepaskan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua adalah kelompok pertemuan. Kelompok ini merupakan kelompok untuk mengembangkan diri, di mana dalam kelompok ini seseorang akan mencari jati dirinya dengan melihat orang-orang yang lain. Kemudian kelompok penyadar. Dalam kelompok ini akan menimbulkan kesadaran pada anggota kelompok, di mana kesadaran diri pada orang-orang yang berkumpul dalam kelompok terdiri dari orang yang mempunyai karakteristik yang memiliki dasar pembentukan kelompok. Kemudian yang kedua itu komunikasi kelompok preskriptif atau memberi petunjuk. Dalam komunikasi kelompok ini dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan dan membuat keputusan, serta melahirkan gagasan kreatif, membantu pertumbuhan kepribadian seperti dalam kelompok pertemuan atau membangkitkan kesadaran sosial politik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.